Kebakaran melanda satu rumah yang dihuni sepasang lansia di Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta pada Rabu sore. Api membakar seluruh bagian rumah. Milik rumah dan warga sekitar sempat mencoba memadamkan kobaran api, namun air tak menyala. Api diduga berasal dari akibat korsleting listrik. Menurut pemilik rumah, awalnya tercium bau kabel terbakar. Namun saat melihat ke atap rumah, sudah ada api. Lagi tidur siang, itu karena bau-baunya, bau listrik, tuh api datang, udah nyala, saya keluar, motor saya keluarin, terus saya coba nyalain selang buat nyemprot, tapi nggak keluar, nggak tahu, saya panik, atau mungkin udah keburu mati itu. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api, serta melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah gedung karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Lokasi karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri 02 Pangongangan membuat pihak sekolah dan wali murid mengevakuasi dokumen penting dan peralatan sekolah. Karena lokasinya sangat mepet, gandeng dengan temboknya sekolah. Ini dokumen-dokumen harus kita selamatkan dulu, kemudian anak-anak juga kita evakuasi semua. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran gedung karaoke ini karena saat kejadian kondisi gedung sedang kosong. Sedangkan penyebab kebakaran ini diselidiki polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kebakaran yang besar di area daerah. Warga merekam saat kobaran api membakar ilalang yang berada di dekat pemukiman warga di perumahan Gria Pesona, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kencangnya angin dan kondisi ilalang yang kering membuat api semakin membesar. Kepanikan warga pun semakin menjadi karena api yang terus membesar dan merambat mendekati rumah warga. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi karena ruas jalan yang menyempit. Api diduga berasal dari tempat pembakaran sampah warga sekitar. Bahwa kronologis tadi diduga oleh akibat faktor manusia yang lalai atau menyengaja membakar sampah yang mengakibatkan api menjalar ke tempat tanah kosong yang ada rumput ilalang yang sangat lebat sekali sehingga mendekati rumah pemukiman masyarakat penduduk di perumahan Gria Pesona. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas bersama warga berhasil memadamkan api yang hampir membakar hamparan ilalang seluas 3 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Debt kolektor merusak rumah dan mobil dilakukan oleh puluhan orang dengan membawa batu dan senjata tajam. Satu keluarga miskin terdiri dari 6 anggota keluarga di Lebak, Banten mengalami kelumpuhan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eki Adrian. Iya, dan saya Prisa Somodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini akan kita awali dengan peristiwa penagih utang atau debt kolektor merusak rumah dan mobil yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya. Dengan membawa batu dan juga senjata tajam, perusakan ini dilakukan penagih hutang atau debt kolektor dipicu karena masalah utang piutang.
Sekelompok orang berjumlah puluhan menyerang dan merusak sebuah rumah dan mobil yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya. Dengan membawa batu dan senjata tajam, sekelompok orang ini melempari rumah milik seorang perempuan bernama Farida. Akibatnya rumah dan sejumlah mobil pun rusak. Perusakan rumah ini diduga dilakukan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector, suruhan seorang warga bernama Ruben. Menurut para penagih utang ini, Farida masih memiliki utang sebesar 4,5 miliar rupiah. Adanya kerjasama antara Ibu Farida dengan Bapak Ruben di Papua. Itu pembuatan sudah gitu kan. Kerjasama, namun pada pelaksanaan akhir itu pekerjaan sudah selesai, namun ada kekurangan pembayaran dari Ibu Farida. Aksi perusakan akhirnya berhenti setelah anggota Reskrim Polrestabes Surabaya datang ke lokasi dan mendinginkan suasana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke video aksi pengeroyokan seorang pria hingga tewas di Kota Denpasar, Bali viral di media sosial. Ya, petugas kini memburu para pelaku yang berjumlah 12 orang. Video singkat berdurasi 7 detik ini memperlihatkan sekelompok pemuda yang menganiaya korban di Jalan Sempidi, Badung, Bali pada Selasa dini hari. Menurut keterangan saksi, pelaku berjumlah setidaknya 12 orang. Saksi tidak sempat mengenali ciri motor ataupun para pelaku. Saksi baru menyadari setelah terjadi keributan dan mendapatkan korban tewas tertelungkup dengan sejumlah luka termasuk luka tikaman di dada. Setelah di TKP ditemukan korban tergeletak. Korban mengalami meninggal dunia dengan luka lecet pada lutut bagian kiri, luka lecet pada belakang telinga kanan, dan luka robek pada dada sebelah kanan. Ya, kita akan cek CCTV ya dari seputaran lokasi, atau mungkin yang viral itu ada rekaman video ya, itu sedang didalami. Saat ini penyidik Polres Badung, Bali bersama Ditreskrimum Polda Bali tengah mendalami kasus ini. Motif pengeroyokan hingga korban tewas belum diketahui. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, korban bernama Adi Putra Krismawan, berusia 23 tahun, asal Singaraja, Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi akhirnya bertindak setelah duel dua remaja putri menggunakan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan, polisi pun akhirnya mengamankan sejumlah remaja yang terlibat dalam duel. Tim gabungan Polrestabes Palembang dan Jatanras Polda Sumatera Selatan mengamankan sekelompok remaja yang terlibat kejadian duel menggunakan celurit di lokasi pemakaman Tionghoa yang diketahui terjadi pada tanggal 7 Januari lalu. Sebanyak 8 remaja yang masih di bawah umur pun diamankan polisi. Dari keterangan awal, duel terjadi akibat saling singgung dan saling tantang di media sosial. Selain 8 remaja, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, termasuk korek berbentuk pistol yang viral dalam video yang digunakan sebagai isyarat duel. Dua remaja yang terlibat duel akan diproses secara hukum, termasuk teman laki-laki yang melakukan penghasutan dan menjadi wasit dalam duel. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap remaja lainnya. Polisi akan memproses hukum apabila ditemukan unsur pidana. Para pelaku yang di bawah umur pun nantinya akan menjalani sidang di pengadilan anak. Ini semuanya masih anak di bawah umur. Untuk yang bersangkutan, dua-duanya luka ya, dan sudah dilakukan pengobatan sebagainya. Kejadiannya 7 Januari. Baru bukan kejadian lama ini, baru buktinya lukanya masih baru. Gitu. Jadi ini baru, kemudian viral, maka kita wajib menindaklanjutinya. Gitu. Kasus dugaan pelecehan seksual antar siswa Taman Kanak-kanak di Pekanbaru Riau menjadi sorotan publik. Dinas Pendidikan memanggil keluarga korban dan terduga pelaku serta pihak sekolah untuk mediasi. Dinas Pendidikan memanggil seluruh pihak yang terkait dugaan pelecehan seksual antar murid TK di Pekanbaru Riau. Selain keluarga terduga pelaku dan korban, Disdik juga meminta pihak sekolah untuk hadir dalam mediasi.
Pada pertemuan ini diputuskan terduga pelaku dan korban akan didampingi psikolog untuk menyembuhkan trauma mereka. Yang pertama, bagaimana kelangsungan dari dua anak ini, sekolahnya dulu. Ya, mungkin pelaku juga trauma anak mau sekolah ini kami jamin kemana nanti dinas akan mengawal. Ya, baik pelaku maupun korban. Karena dia trauma kan mungkin. Nah, ini kita tawarkan. Yang kedua, keduanya baik pelaku maupun terduga atau korban ini akan kita dampingi. Sementara itu PPA Reskrim Polresta Pekanbaru hingga kini masih meminta keterangan dari sejumlah saksi. Penyelidikan pihak kepolisian masih terus berlanjut. Sekarang untuk penanganannya kita juga sudah koordinasi dengan UPT Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian kita nanti akan koordinasi juga dengan Bapas Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Peksos Dinas Kota Pekanbaru. Dugaan pelecehan seksual antara murid taman kanak-kanak yang masih berusia 5 tahun menjadi viral dan menuai kekhawatiran publik. Kekerasan seksual yang dialami bocah laki-laki ini telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Udah bang, jangan digigit. Akibat peristiwa tersebut, korban menjadi trauma, mudah marah, hingga mengamuk. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpau, iNews melaporkan. Dan bersama untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juwana Putra. Selamat siang, Pak Berry. Seperti apa kelanjutan penyelidikan dari kasus ini? Ya, saat ini sudah ada penambahan keterangan saksi yang sudah kita periksa dari pihak orang tua terlapor, kedua orang tuanya. Kemudian kemarin kami cek ulang TKP, kami juga sudah melakukan interogasi kepada security, kemudian wali kelas, begitu Pak. Ya. Baik, Pak Berry, apakah dari temuan tersebut ayah pelaku bisa terjerat pidana atas kasus ini, Pak Berry? Saat ini itu sedang kita dalami, karena memang dari berdasarkan dari keterangan anak tersebut bahwa dia sempat melihat handphone bapaknya. Namun dia melihat dari sebuah iklan gitu, iklan di YouTube. Dia melihat dari sebuah iklan YouTube itu ada tontonan yang tidak sesuai dengan tontonan anak-anak itu. Baik, artinya pelaku sendiri melihat video tersebut tanpa pengawasan ayahnya atau kemudian ayahnya memperlihatkan secara sengaja video tersebut kepada pelaku? Dari hasil pemeriksaan kami, memang pada saat itu anak ini meminjam handphone kepada orang tuanya. Baik. Pada saat meminjam kepada orang tuanya, dibukalah YouTube dan di YouTube itu ada iklan. Gitu. Baik. Artinya tidak termonitor oleh orang tuanya. Baik, pelaku menyaksikan video tersebut tanpa diawasi oleh ayah pelaku, begitu ya? Kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Kalau kita lihat dari video yang viral, Pak Berry, ini kan korban tampaknya trauma begitu ya, sering menjerit dan lain sebagainya. Lantas langkah apa sih yang dilakukan petugas demi menghilangkan trauma korban ini, Pak Berry? Baik Mbak, jadi kami informasikan bahwa kemarin Pak Kapolresta juga sudah turun dengan IUPT, Dinas PPA Kota Pekanbaru, dengan Bapas Kota Pekanbaru, dengan Peksos Kota Pekanbaru, langsung ke rumah korban, memberikan sebuah mainan dan memberikan support motivasi. Dan sedangkan dari Bapak Kapolres juga hari ini kami sudah mengumpulkan dari pihak-pihak terkait, dari pihak Bapas, dari pihak Peksos, kami juga menggandeng dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana ke depannya pemulihan anak ini dapat diselesaikan secara cepat. Baik, Pak Berry, dari kasus ini apa yang bisa kita pelajari terkait dengan mungkin komunikasi antara anak dengan orang tua ataupun mungkin dari pengawasan orang tua sendiri pada saat anak memegang gadget begitu? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Baik Mas, jadi memang betul sekali yang Mas bilang tadi, untuk pengawasan gadget ini itu kan sebetulnya ada aturannya, ada aturan mode yang digunakan di dalam penggunaan handphone ini. Dan di saat memberikan kepada anak pun juga harus diawasi, tidak boleh diberikan begitu saja, karena terkadang anak-anak juga bisa melihat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik Pak Berry, terima kasih untuk waktunya, selamat bertugas kembali. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Miris, satu keluarga miskin di Lebak, Banten mengalami kelumpuhan. Ya, setidaknya ada 6 orang kakak beradik sulit beraktivitas akibat penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini. Tidak hanya dirinya, kelima adiknya juga mengalami hal yang serupa. Untuk menuju ke kediamannya, warga membuat pegangan yang terbuat dari bambu untuk menuntun keluarga Misto agar tidak terjatuh. 6 anggota keluarga yang mengalami kelumpuhan dan tinggal kumuh dan tidak terawat di Kampung Cihuni, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Membutuhkan bantuan dari para tetangganya. Sementara bantuan fasilitas kesehatan dari pemerintah setempat dirasa minim. Gimana ya, lemas gitu, suka kalau mau ngegulin aja. Kalau saudara semuanya berapa sih? Saudara 8. Berarti yang 6 itu semua kondisi seperti Akang ini? Iya, betul. Kakak beradik ini mengalami nyeri dan lemas hingga akhirnya sulit bergerak. Mereka terserang penyakit secara bertahap dan belum diketahui apa penyebabnya. Keluarga ini berharap adanya perhatian dari pihak manapun untuk dapat menyembuhkan mereka dari penderitaan penyakit lumpuh tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tentu saja warga Karawinongan, Jombang, Jawa Timur kaget karena tagihan pajak naik hingga ratusan persen. Kepala desa menolak untuk membagikan lembar SPPT atau tagihan pajak sejak sepekan lalu. Meski sudah menerima lembaran SPPT atau tagihan pajak sejak sepekan lalu, namun hingga kini Pemdes Karangwinongon, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang tak kunjung membagikan SPPT tersebut kepada warganya. Surat pemberitahuan pajak terhutang atau tagihan pajak dari Pemkat Jombang untuk warga desa Karangwinongon masih ditumpuk dan ditahan di kantor desa karena dinilai banyak kejanggalan, seperti dasar penentuan pajak tersebut yang diduga asal-asalan dan banyak kekeliruan. Dalam SPPT tahun 2024 ini, Pemkab Jombang menaikkan pajak terhadap tanah warga hingga ratusan persen. Besaran pajak yang awalnya hanya sekitar Rp50.000, kini naik sekitar 400% menjadi Rp190.000. Sebagai contoh, NJOP atau dasar harga tanah di tepi jalan raya ditulis rendah sekitar Rp10.000 per meter. Sementara tanah yang ada di tepi sungai yang tidak memiliki jalan justru NJOP-nya atau harga tanahnya ditulis hampir Rp1 juta. Janggalnya yang termasuk ini contoh ini saja, ini tempatnya, lokasinya di pinggir kali. Ini dulu NJOP-nya hanya 120, tapi sekarang ini NJOP-nya menjadi 900 lebih. Nah ini kalau saya kontrol dulu, nanti masyarakat ini bisa komplain. Ini yang saya maksud tadi, tidak saya bagikan dulu. PJ Bupati Jombang Sugiat berdalih keputusan pemerintah menaikkan NJOP dan pajak tanah warga karena disesuaikan dengan kondisi harga tanah saat ini. Namun jika ada yang dianggap tidak sesuai, PJ Jombang masih membuka kesempatan kepada warga untuk mengajukan keberatan dan peninjauan ulang kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda. NJOP ya, termasuk NJPO-nya ya. Karena kenapa? Karena kan itu harus kita sesuaikan dengan harga pasar. Nggak bisa kita itu udah berapa lama, udah berapa tahun kita ini. Tetapi keluhan warga kita tetap keluhan warga tetap kita perhatikan. Nanti ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita inikan terkait dengan keluhan warga. Karena kan harus menyesuaikan dengan inflasi dan sebagainya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Jombang mengkaji ulang penentuan kenaikan pajak terhadap warga dan tidak asal-asalan. Penentuan pajak dan NJOP harus didasarkan kepada fakta posisi tanah di lapangan, jangan berdasarkan perkiraan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Beralih pemirsa ke Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang kembali erupsi. Ya, 2 kali letusan disertai dentuman keras dan semburan lava pijar terdengar dan terlihat dari kejauhan hingga jarak lebih dari 15 km. Terekam dalam kamera CCTV warga Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meletus 2 kali sepanjang hari Rabu kemarin. Letusan terjadi pukul hampir setengah 5 pagi dan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga pukul 00 Kamis dini hari, Gunung Merapi mengalami 20 kali hembusan. Terekam di Pos Pengamat Gunung Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di belakang Balok Bukit Tinggi. Letusan tersebut tercatat sebagai letusan dengan amplitudo terbesar, yaitu 32 mm, dan durasi gempa selama 54 detik. Sementara aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT terus mengeluarkan material vulkanik dan awan panas. Ya, sementara itu di tengah aktivitas Gunung Lewotobi yang tinggi, petugas mengevakuasi WNA asal Swedia yang nekat mendirikan tenda di jalur lahar panas Gunung Lewotobi. Aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Hingga pagi ini tercatat 14 kali letusan yang diwarnai dengan guguran awan panas sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Menurut petugas, guguran awan panas dipicu pemanasan kubal lava di kawah gunung. Jadi awan panas yang terlihat di 2 kali kejadian di tanggal 10 dan hari ini tadi pagi itu awan panas guguran, karena ya itu awan panas yang terjadi akibat adanya pemanasan kubal lava di atas puncak, kemudian tercairkan kembali dan terjadi guguran. Dalam kubal panas itu, kubal lava itu ada partikel gas yang terperangkap, kemudian terjadi guguran. Gas itu melepaskan diri dengan suhu yang tinggi. Sementara itu Basarnas kembali mengevakuasi 2 WNA asal Swedia yang nekat membangun tenda di bawah kaki Gunung Lewotobi di Desa Nurabelen, Iribura. Keduanya nekat membangun tenda di jalur lahar panas agar bisa mengabadikan momen lava pijar erupsi dari jarak 500 meter. Setelah mendapat penjelasan petugas, keduanya membongkar tenda dan meninggalkan lokasi. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi di level 4 awas. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas radius 6 km dari kaki Gunung Lewotobi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jeoni Nura Ainus melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pemalsuan data untuk pinjaman. Iya, tiba-tiba rumah petani tersebut didatangi debt collector yang menagih utang sebesar 4 miliar rupiah. Kacung Supriyatna, petani asal Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut usai didatangi petugas penagih utang sebuah lembaga keuangan. Pria berusia 63 tahun ini diminta melunasi hutang sebesar 4 miliar rupiah. Padahal Kacung Supriyatna merasa tidak pernah mengajukan pinjaman sepeser pun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini pertama kali mengetahui adanya tagihan ini pada 2021 silam. Para penagih utang menyebut bahwa sertifikat tanah miliknya telah menjadi anggunan pinjaman atas nama dirinya. Diduga Kacung Supriyatna telah menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran pihak keluarga, berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya merupakan berkas palsu. Penagihan. Berapa sih Pak? 3 miliar. 3 miliar lebih? 3 miliar sampai 4 miliar ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak Pak? Apa meminjam uang sebanyak itu? Nggak ngerasa, maka ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa tinggal apa, nggak pernah nganggunkan. Kasih tahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank. Di Jakarta itu. Siapapun gitu. Ya intinya mah
nggak pernah ngawinin apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna ke Askrindo. Yang datang ke sini itu Askrindo. Nah di sini kan ada notaris yang tulisannya yang dia kan yang tanda tangan nih atas nama Muhammad Bujaki yang kedudukannya di Cikarang Barat nih. Saya telusuri kemarin, saya datang ke sana kemarin sama abang saya nih. Ternyata data yang ada di sana itu di notaris itu datanya data palsu semua, Bang. Atas hal inilah Kacung Supriyatna telah melapor ke Polres Metro Bekasi. Kasusnya ini bermula si korban menitipkan sertifikatnya, ini digadekan. Nah, akhirnya semua dipalsukan identitas korban, kemudian semuanya dipalsukan. Polisi juga tengah menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sepasang kakek nenek menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut bendera partai yang dipasang di jalan. Akibat kecelakaan tersebut, kedua korban mengalami luka serius di bagian wajah hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan. Gara-gara bendera jatuh ya. Sejumlah pengendara merekam sepasang kakek dan nenek yang terluka setelah mengalami kecelakaan tunggal. Mereka mengalami kecelakaan disebabkan tersangkut dari alat peraga kampanye, yaitu bendera salah satu partai hingga terjatuh di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan. Akibat luka yang cukup serius, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Jalan arah sono ya. Pas saya lewat itu abangnya udah, yang ada ibu-ibunya udah tiduran. Yang bapak satunya mukanya berdarah semua kemudian. Itu kenapa, Bang? Karena ini nih, bendera ini nih. Nyangkut benderanya. Akibat kejadian ini, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang Perapatan langsung mendatangi lokasi. Jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Hasil mitigasi nantinya pihak Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Nantinya Bawaslu akan menindaklanjuti ke parpol terkait mengenai pemasangan APK di sejumlah wilayah yang diduga akan membahayakan para pengguna jalan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden 2024 adu gagasan dalam pemberantasan korupsi. Capres-Cawapres 2024 juga diminta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jelang pelaksanaan debat keempat yang akan diikuti calon wakil presiden 2024 Minggu nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam kegiatan Paku Integritas. Bertempat di Gedung KPK Republik Indonesia Rabu malam, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud diminta menyampaikan gagasan mereka dalam penanganan pemberantasan korupsi. Adu gagasan Capres-Cawapres itu diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Dalam pidato komitmennya, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud bercerita adanya rumor bahwa Ganjar Mahfud akan melibas pengusaha. Ganjar mengkonfirmasi justru akan memberikan kepastian hukum agar mereka lebih nyaman berusaha. Saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak.
Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Pemirsa, dalam laporan harta kekayaan para kandidat Pilpres 2024, Prabowo Subianto tercatat sebagai capres paling kaya dengan total LHKPN 2,04 triliun rupiah. Sementara Mahfud MD tercatat sebagai cawapres dengan total kekayaan terbanyak, yakni 29,5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan data laporan harta kekayaan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam laporan harta kekayaan yang terdaftar di Komisi Pemberantasan Korupsi, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tercatat memiliki harta sebanyak 11,7 miliar rupiah. Sedangkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki kekayaan sebesar 2,04 triliun rupiah. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tercatat memiliki kekayaan sebanyak 15,4 miliar rupiah. Untuk calon presiden, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tercatat memiliki kekayaan 25,9 miliar rupiah. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, memiliki kekayaan sebanyak 25,5 miliar. Sedangkan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tercatat memiliki kekayaan 29,5 miliar rupiah. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, KPU mengumumkan hasil kekayaan masing-masing calon di situs LHKPN KPK RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu Kota Medan memeriksa 3 orang terkait beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan sejumlah guru untuk mendukung paslon Prabowo Gibran. Video ini heboh sebab seharusnya aparatur sipil negara atau ASN bersikap netral dalam Pilpres. Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak dalil dosa? Kalau dalil dosa kita mundur. Itu aja, Bapak sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ya, itu yang paling penting. Makanya kami harapkan Bapak Ibu terlepas ya, terlepas apapun Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua cabang ini hadir hampir Viral di media sosial, video berisi arahan kepada guru sekolah menengah pertama di Medan, Sumatera Utara untuk mendukung Capres Prabowo Gibran. Dalam video tampak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan, Andi Yudhistira, sedang mengarahkan dukungan PGRI untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Andi juga sempat mengingatkan bahwa Gibran adalah anak Presiden Jokowi dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Video ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu karena Andi yang juga menjabat sebagai sekretaris PGRI Medan berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sementara berdasarkan peraturan yang berlaku, ASN harus bersikap netral dalam pemilu. Menindaklanjuti video viral itu, Bawaslu Kota Medan memanggil 3 orang untuk diperiksa, yakni Kabid SMP Disdik dan Kebudayaan Andi Yudhistira, serta Ketua dan Wakil Ketua PGRI Medan. Mengambil bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan dari ketiga orang tersebut, bagaimana nanti hasilnya kita mungkin akan kaji lagi, mana tahu ada juga yang kita akan panggil lagi untuk melengkapi bukti-buktinya, Pak. Sebelumnya Wali Kota Medan menyebut akan memanggil Kabid SMP Disdik Medan Andi Yudhistira. Sanksi internal akan diberikan jika terbukti melanggar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo rutin digelar di berbagai daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan sembako murah. Sementara untuk memenangkan suara, Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama para calegnya guna memantapkan strategi pemenangan partai.
Warga Desa Caringin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten sangat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Banten 3. Digelar bersama caleg DPRD Provinsi Banten 4 Tangerang Partai Perindo, Desi Digeria, warga juga mendapat layanan minyak goreng murah yang dapat ditebus hanya Rp5.000 per liter. Iya murah di sini. Ini kalau di pasarnya 16.000 lah. 16.000. Iya 1 liternya. Targetnya 50.000 suara ya. Bismillah ya. Semoga itu tercapai karena kita juga sekarang lagi sosialisasi terus agar suara itu dapat terpenuhi. Sementara di Jakarta, tim koordinator pemenangan caleg DPR RI Valencia Tanusudibyo bersama caleg DPRD DKI Dapil 9 Tina Mas Yusin melakukan konsolidasi di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Konsolidasi ini guna memantapkan strategi serta penguatan struktur saksi untuk kemenangan Partai Perindo di pemilu 2024. Partai Perindo target kita adalah 6% untuk di Jakarta Barat. Untuk itu kami memantapkan kembali supaya teman-teman tetap satu tujuan untuk pemenangan Partai Perindo. Ini kita sampaikan untuk di 3 kecamatan khususnya ya, Dapil 9 itu pemantapan aja. Pemantapan dalam perekrutan koordinator-koordinator untuk suara dari Ibu Valencia maupun Pak Haji Dina Mas Yusin. Konsolidasi Partai Perindo bersama caleg DPR RI dan DPRD Provinsi diharapkan dapat menguatkan pilihan masyarakat kepada Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Arsul Sani resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi usai mengucap sumpah jabatan. Arsul Sani menggantikan Wahidudin Adams yang telah memasuki masa pensiun. Pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Merdeka pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pengambilan sumpah disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Usai mengucap sumpah jabatan, Arsul Sani menandatangani berita acara yang juga ditandatangani Jokowi. Arsul Sani terpilih sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi 3 DPR yang kemudian disahkan oleh rapat paripurna.